Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syarat taubat dengan Allah itu 3. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Kedua, berazam tidak mengulangi. Yang ketiga ini, wa'at bi'isai'atal hasanata, mengikuti perbuatan buruk itu dengan menggantinya dengan atau menyusuli atau menimpuk dengan perbuatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang ada di majelis ilmu Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Dosa kepada sesama manusia itu resikonya lebih besar ketimbang dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kepada Allah itu taubatnya hanya menghapusnya hanya dengan taubat diam-diam, tidak ada orang tahu pun itu bisa jadi dosanya hapus. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia, selain kepada Allah diam-diam, kepada sesama manusia harus beres, harus diberesin. Kalau punya hutang ya dikembalikan, kalau punya apa yang dicuri harus dibalikkan atau setidaknya mendapat penghalalan. Caranya gimana? Ngaku, Mas, saya dulu tahun sekian ngambil barangnya sampean ini, ya saya bertobat, saya minta maaf, menyesal. Kalau sampean tidak bisa mengikhlaskan, saya akan kembalikan, saya akan ganti. Tapi kalau sampean mengikhlaskan, ya alhamdulillah. Nah, senyambang sudah ada, gak apa-apa, bodoh-bodoh, saya maafkan, jok diulangi meneh, ya sudah selesai gitu. Sehingga tetap tidak bisa diam-diam Pak tobatnya. Kalau dosa dengan sesama manusia nggak bisa diam-diam, harus disampaikan, harus diikhlaskan, harus dihalalkan oleh orang yang kita zalimi itu. Fawaid berikutnya adalah bahwasanya kebaikan itu seperti yang telah kita urai barusan, itu diantara syarat hapusnya adalah itu mengikuti atau mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya syarat itu masuk dalam salah satu syarat taubat. Tadi 3 ya, syarat taubat dengan Allah itu 3. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Kedua, berazam tidak mengulangi. Yang ketiga ini, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha, mengikuti perbuatan buruk itu dengan menggantinya dengan atau menyusuli atau menimpuk dengan perbuatan-perbuatan baik, maka taubatnya akan diterima dan dosa-dosanya akan Allah hapus itu. Kemudian di antara akhlak yang baik adalah kepada sesama. Apabila kita tidak bisa membangun satu perilaku yang lebih besar, itu adalah cukup dengan air muka yang menyenangkan atau dengan senyuman. Maka senyum itu tidak bisa diremehkan, Pak. Senyum itu menggambarkan suasana hati seseorang terhadap orang lain. Kita berpapasan dengan seseorang cemberut, cuek, dengan senyum
apalagi sampai dengan salam menyapa, itu akan jauh berbeda. Dan itu merupakan kebaikan akhlak seseorang terhadap orang lain, di antaranya seperti itu. Jadi maka fawaid yang ketiga adalah bahwasanya kebaikan kita kepada sesama manusia ini menjamin terangkatnya harkat dan martabat kita di hadapan manusia itu dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berikan hak-hak manusia, sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hal terendah, hal teringan yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang wajah yang menyenangkan bagi orang lain. Jadi apabila kita tidak bisa memberi sesuatu, maka kita jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Kalau tidak bisa memberi, minimal jangan sampai membuat orang itu susah, begitu. Ini ketentuan-ketentuan dalam hal akhlak. Dan fawaid yang terakhir, bahwasanya dalam hadis ini kita lihat kalimat Rasul itu pendek, tetapi mengandung pemaknaan yang pelajaran atau satu nilai yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar seorang Rasul yang memiliki kekhususan di antara Rasul-Rasul yang lain. Tempoh hari sudah kita urai, di antara kekhususan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah di antaranya beliau yang berhak memiliki syafaat bagi umatnya. Dalam cerita yang sudah masyhur, nanti orang di yaumil qiyamah itu pada mencari nabinya masing-masing, mencari panutannya masing-masing. Nabi Adam dihampiri oleh umatnya, dimintai pertolongan. Wah, jangankan nolong sampean, saya sendiri juga belum tentu selamat ini, nggak bisa, mohon maaf itu. Kemudian Nabi Nuh juga dihampiri oleh kaumnya, oleh umatnya. Kemudian Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam dihampiri oleh umatnya untuk dimintai pertolongan atau syafaat. Tidak bisa. Yang bisa memberi syafaat atas izin Allah, yang diberi keistimewaan, yang diberi hak oleh Allah memberi syafaat atau pertolongan pada umatnya hanyalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini satu kekhususan di antara nabi-nabi yang lain. Kita sudah urai itu beberapa kekhususan, di antaranya nabi-nabi yang lain itu kalau bersuci tidak bisa digantikan dengan tanah, tayamum. Nah, nabi kita dalam syariatan Islam diberi hak untuk mendapat keistimewaan, kemudahan untuk bisa bersuci dengan tanah, bertayamum itu. Kemudian keistimewaan yang lain, di antara keistimewaan nabi kita dari antara semua nabi dan rasul yang ada, rasul ini dianugerahi satu keistimewaan apabila hendak berperang itu dari jarak 1 bulan perjalanan. Tidak tahu itu berapa itu, jarak 1 bulan perjalanan. Kalau orang dulu pastinya nggak pakai mobil ya Pak, pastinya paling pakai kuda atau pakai onta itu. Dari jarak 1 bulan perjalanan itu musuh sudah merasa gentar, sudah merasa bimbang, sudah merasa ketakutan gitu. Ini diantara mukjizat atau kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Nah, di antaranya lagi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan berupa jawami'ul kalim, mampu berkata-kata singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat dan sangat luas. Di antara buktinya adalah hadis yang barusan kita urai. Hanya 3 kalimat sebenarnya, tapi sesungguhnya di situ bisa diurai dengan faedah atau pelajaran yang sangat banyak, dan tidak cukup untuk kita urai dalam satu pertemuan. Bisa ditulis dalam berjilid-jilid kitab. Dalam berjilid-jilid kitab di antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tilik lagi kemarin hadis yang ke-60, itu ada hadis Jibril. Itu hadisnya panjang, tetapi kalimat yang diucapkan Nabi ya hanya pendek-pendek. Itu hanya pendek. Yang panjang itu kan yang bercerita seperti Umar bin Khattab, bahwasanya ketika kami
sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, kemudian duduk, lututnya didekatkan dengan lututnya Nabi, tangannya diletakkan di atas paha Nabi, kedua tangannya. Ini kan yang cerita Umar. Tetapi kalimat Nabi sendiri dalam hadis itu tidak banyak, hanya sedikit. Atau dalam hadis yang keberapa dulu, di dalam bab taubat, Ka'ab bin Malik di saat tertinggal di perang Tabuk itu sampai 8 halaman, hampir 9 halaman itu kitab ini. Tapi yang panjang ceritanya Anas, cerita kronologi dari kisah itu. Sementara Nabi berkata atau berucap hanya sepenggal-penggal di akhir-akhir hadis yang berlembar-lembar itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar hemat di dalam berkata-kata. Hanya berkata-kata kalau penting, dan setiap perkataannya pasti mengandung pelajaran yang besar. Tekaklah itu cuma bercanda. Misalkan ada seorang ibu-ibu tua, ya Rasulullah, katanya di dalam Islam itu nanti di surga orang tua tidak bisa masuk surga, orang sepuh seperti nenek-nenek seperti saya. Rasul tersenyum kemudian menyatakan bahwa benar ibu, di surga nanti tidak menerima nenek-nenek. Nangislah orang itu. Berarti menyesal, dia sangat susah karena dia tidak akan mungkin masuk surga begitu. Nah, mendengar itu kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya nanti Bu, seberapapun umurnya seseorang, laki-laki maupun perempuan, kalau sudah masuk surga itu usianya akan menjadi setara, menjadi muda, menjadi ideal usianya. Kecuali anak-anak yang mati sebelum akhir balik, mereka jadi para wildan, para burung-burung atau pelayan-pelayan di surga yang berterbangan. Itu anak-anak yang belum balik, yang masih bayi, yang masih belum punya dosa itu. Tapi orang-orang yang sudah dewasa itu nanti usianya semua sepadan, semua standar usianya. Jadi tidak ada nenek-nenek memang gitu. Ini nenek-nenek tidak bisa masuk surga itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit tentang guyonnya Nabi, tetapi guyonnya tetap mengandung pembelajaran yang berharga. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Iya Pak Yanto. Bahwasanya Allah mengawasi kita dalam berentak kita sama dalam berentak hati kita, Allah pasti tahu. Seperti mengumpat-umpat, mengata-ngata barang yang tidak pasti, itu termasuk mukarobah ya Bu? Muraqabah. Berarti orang pembelaan, sedangkan yang dibela itu salah tapi dibenar-benarkan, itu termasuk mukarobah ya Ustaz? Muraqabah. Jadi kalau orang mengata-ngata di dalam hati, pasti kata-katakan, itu termasuk mukarobah. iya, bukan mukarobah, Muraqabah itu maksudnya merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang kalau mengabaikan kata hatinya dibuat yang jelek-jelek, tidak dijaga, maka dia tidak merasa diawasi oleh Allah, berarti dia tidak bermuraqabah. Itu tidak bermuraqabah, berarti dia gak diwedi sama Allah gitu loh. Termasuk membelain tetangga yang salah misalkan, ya dia termasuk tidak punya wedi sama Allah, nggak punya takut sama Allah, nggak merasa bahwa Allah itu memantau, berarti dia tidak muraqabah. Yang baik adalah muraqabah itu jangankan ucapan, hatinya saja merasa terpantau oleh Allah, sehingga betul-betul harus mengelola hati dengan baik. Apalagi sampai hubungan dengan tetangga yang salah, ya harus didudukkan permasalahannya. Itu jangan asal sudah seneng sama seseorang, sesalah apapun dibela mati-matian. Itu berarti nggak punya takut sama Allah, berarti tidak muraqabah. Ngoten nggih Pak Hendro? Nggih, ngoten. Ada Pak Hendra mungkin sedikit sebelum adzan? Enggak. Ada ya? Wes sip. Kan terlalu jelas. Terlalu jelas. Demikian ibu-ibu sekalian, nanti kalau ibu-ibu malu tanya apa mungkin di luar tema boleh, nanti di luar setelah salat Isya sambil torcatoran begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.